Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Octavia dengan nomor NPM 201111111045. Nomor absen 22, mata kuliah Hukum Administrasi Negara 3B dengan dosen pengampu Ibu Dr. Senitjar Febri Haryati RSHMH dari Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dan model perlindungan hukum bagi rakyat. Pengertian perlindungan hukum. Perlindungan hukum adalah sebuah hak yang bisa didapatkan oleh semua warga negara secara merata dan hak itu diberikan oleh pemerintah bila warga negara tersebut sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Model perlindungan hukum bagi rakyat. Menurut Mushin, model perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. 2. Perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah melakukan suatu pelanggaran. Selanjutnya, contoh perlindungan hukum bagi rakyat. Perlindungan hukum di Indonesia diwujudkan dalam kehadiran berbagai undang-undang dan peraturan. Bentuk perlindungan dan kategorinya beragam. Contoh perlindungan hukum antara lain: 1. Perlindungan hukum perdata. Secara tersirat, perlindungan secara perdata tergambar dalam KUH Perdata. Dalam KUH Perdata diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam pasal 1365 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan karenanya. 2. Perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen ini juga sudah memiliki dasar yang sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang isinya meliputi hampir semua hal yang sudah menjadi hak dan kewajiban atas produsen dan konsumen. 3. Perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual. Peraturan tentang hak atas kekayaan intelektual ini mencakup hak cipta dan hak atas kekayaan industri. Sejumlah peraturan perundang-undangan juga sudah mengatur tentang hal ini, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten. Selanjutnya, unsur perlindungan hukum. Menurut Simanjuntak, merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum. 1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya. 2. Jaminan kepastian hukum. 3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya. 4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak melanggarnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.